Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala wa yahrumu ala sabihi sunnatahu wala yastahiqu ujratan li anna fi'lahu ma'siyatun walau kasara sahsun hadhil awani fala arsa alaihi wala yakhilu li ahadin ayyutalibahu bil arsi wala raf'uhu ila zalimin min ahkami zamanina li'annahum jahalatun wa yatahatawna hadhil awani hatta yasrabunal muskira ma'a alatillah. Adalah tidak boleh atau di sini menggunakan wadah emas dan wadah perak untuk menjadi alat makan dan minum untuk umat Nabi. Dan di sini sampai ada keterangan seandainya ada wadah milik seseorang dari emas dan perak, entah piring entah cangkir, ya kemudian pecah oleh pihak yang lain, maka orang lain tidak boleh mengganti. Fala arsa alaihi itu. Wala yakhilu li ahadin ayyutalibahu bil arsi. Bahkan tidak boleh seorang pun menuntut ganti rugi. Ya. Wala raf'uhu ila zalimin, dan tidak boleh melaporkan kasus itu kepada orang zalim min ahkami zamanina, dari penegak hukum zaman kita sekarang, li'annahum jahalatun, karena penegak hukum di zaman kita sekarang, kata yang ngarang ini, jahalatun adalah orang-orang bodoh. Wa yata'atawna fi hadhil awani, sehingga mereka menggunakan alat tukar jual beli, menggunakan wadah emas dan perak ini. Bahkan hatta yasrabunal muskira ma'alatillahi, sampai ada yang minum minuman keras menggunakan alat-alat yang berupa emas dan perak ini. Jadi kalau cerita ini fikihnya agak galak ya. Artinya larangan Rasul menggunakan bejana emas perak itu sampai kepada seluas ini. Ada orang punya cangkir emas dipegang oleh yang lain, pecah juga, enggak wajib diganti karena pakai wadahnya hukumnya haram. Bahkan mau dilaporkan kepada penegak hukum pun juga di sini tidak boleh karena wadah tersebut haram. Cuman di sini di zaman makin akhir kadang-kadang orang menggunakan tukar menukar dengan alat-alat tersebut. Bahkan ada yang minum minuman keras menggunakan alat-alat emas perak. Nah itu nyatanya sekarang ya ada gitu, sudah ada. Ya. Jadi kalau zaman dulu orang punya piring emas, piring perak, itu lambang orang-orang kerajaan kuno. Ya kalau sekarang justru malah lambangnya orang-orang minuman keras. Di zamannya berubah ya. Kalau zaman Fir'aun itu wadah-wadahnya emas zaman dulu sebagai lambang kehebatan masa lalu. Ya, kenapa sekarang yang memakai minuman keras itu pakai cangkirnya emas, perak? Ya karena yang uangnya banyak sekarang bisnis minuman keras. Karena kalau kita lihat di data-data dari kepolisian itu kan, dari omset minuman keras, miras itu kan enggak sedikit, ratusan triliun. Kalau wadah mereka emas ya wajar, mereka kuat beli.
Ya kalau orang kita mana kuat, uang emas segram 2 gram udah mahal, apalagi secangkir bentuknya emas, apalagi yang namanya ketel dari emas, waduh harganya berapa. Sehingga di sini wajar kalau sampai ada keterangan minum minuman keras aja menggunakan wadah-wadah emas perak yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah muamalah di zaman sekarang nyatanya dulu sudah pernah diperingatkan oleh Rasulullah. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala yumsahu nasun min ummati fi akhir zamani kiradatan wa khanazira. Ya, kata Nabi, nanti di akhir zaman ada sekelompok manusia dari umatku yang dirubah oleh Allah menjadi kirodah. Kirodah itu jamak dari kirdani, kirodah, monyet bahasa kita ya, kera juga. Wa khonazir dari khinzirun yang artinya babi. Ya, nanti dari umatku di akhir zaman ada yang dirubah menjadi monyet dan babi. Qalu ya Rasulullah alaysa yashhaduna alla ilaha illallah wa annaka rasulullah, qala bala. Mereka bertanya, ya Rasul, kok ada umat Nabi yang sekelompok sebagian ada yang dirubah oleh Allah, dihukum jadi monyet dan babi? Sahabat nanya begitu, apakah mereka tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah? Apakah mereka tidak bersyahadat gitu kan? Qala bala. Nabi menjawab, iya, mereka bersyahadat. Walakinnahum ittakhadul ma'azifa wal qainat fabatu ala lahwihim walaibihim fa asbahu wa qad musikhu qiradatan wa khanazir. Ya, karena mereka walaupun syahadat berjalan, mereka membuat ma'azif. Ma'azif itu dari kata azafa, wal qainat maksudnya alat-alat musik ya, yang terdiri dari emas dan perak. Ya, jadi ma'azif ada yang mengartikan gitar. Ya, jadi alat musik aja lah sebutnya. Kan alat musik itu juga ada yang mahal, kayak alat musiknya Michael Jackson, Mick Jagger gitu kan, harganya miliaran. Jadi kalau gitarnya dari emas, ya wajar gitu, uangnya banyak. Jadi mereka muslim bersyahadat tapi gaya hidupnya mewah, menggunakan alat-alat musiknya dari emas dan perak. Sehingga mereka batu ala lahwihim walaibihim, mereka bermalam-malam begadang ala lahwihim dengan alat musik mereka yang mahal itu, walaibihim dan permainan mereka. Jadi alat musiknya dari emas perak, mereka bermalam-malam nyanyi dengan segala macam alat musiknya, bahkan main-main dengan itu juga, fa'asbahu, sehingga mereka paginya dirubah menjadi monyet dan babi. Entah kapan, wallahu alam, Nabi bahasanya gitu, nanti di akhir zaman. Sekarang udah zaman akhir belum sih? Kata Abah udah zaman akhir kan. Lah ini Nabi nanti di akhir zaman, sebagian umat Nabi ada yang begitu. Saya pernah diajak undangan ke daerah Malimping, kebetulan yang hajat orang paling kaya di Malimping. Ya, orangnya sudah haji. Ya. Lah pas saya undangan di sana, ternyata isinya jaipongan. Jadi hajat itu isinya jaipongan. Ya saya sempat nanya, Pak Haji, gimana ceritanya Pak Haji hajatan undang jaipongan? Kan saya nanya gitu. Ya saya nanya begitu. Habis pegang, Pak, kalau kita enggak ngikuti anak-anak muda, nurutin undang jaipongan, sayanya enggak dibantuin hajatnya. Jawabannya begitu. Ya artinya kalau lihat dari sisi itu, dia muslim sudah haji tapi ngundang alat-alat yang disebut alat-alat maksiat kayak begitu.
jaipongannya semalaman gitu tuh. Ya kan ya. Ya akal kita kan nggak nyambung. Ini yang mungkin yang dimaksud Nabi tadi, orangnya bersahadat, kemudian main-main musiknya sampai lupa makna sahadat itu sendiri. Nah, itu kan ya. Terus kemudian merajalela maksiat sampai mengalahkan keislamannya gitu tuh. Lah zaman sekarang kira-kira di Serang ada nggak masjid dipakai mabuk? Kalau saya pernah lihat gitu. Tapi kalau jamaah kayaknya nggak pernah lihat. Kalau saya pernah lihat, ya malam Lebaran yang lain takbir dia mabuk di depan masjid. Ada, gitu. Ya, jadi mendingan masjid diisi dengan saudara kita dari jamaah tabligh daripada orang mabuk gitu tuh ya. Orang gimana? Oh malam Lebaran nyalain takbir dianya mabuk. Udah begitu dia seorang yang dianggap tokoh dari masjid itu. Nah itu zaman sekarang udah terjadi gitu loh. Ya. Jadi itu nyata, bukan saya menghayal gitu loh ya. Nah kalau zaman dulu tahun 90-an itu saya pernah diajak ke rumah camat ya, terus kemudian di kantornya. Nah, di depan itu yang mabuk satpam, itu yang mabuk satpam wajar gitu loh. Ini kalau di masjid pengurus masjid mabuk di depan masjid kan akal kita nggak nyambung gitu. Tapi ada gitu. Nah ini makanya yang lucu lagi ada peringatan Isra Mi'raj, dana besar-besaran. Uangnya dipakai ngobatin orang yang mabuk berantem kepalanya pecah. Ya, itu terjadi juga di Serang gitu itu ya. Jadi zaman makin akhir orang bersahadat itu seolah-olah nggak ditegakkan, maksiat jalan terus, kemudian salatnya juga jalan terus. Kata Pak, ya, kata Abah STMJ, salat terus, maksiat jalan terus. STMJ kata Abah tadi itu, ya istilah orang sekarang ya. Nah itu nyata. Jadi benar kalau Nabi bilang nanti di akhir zaman orang bersahadat, kata Nabi, kok berbuat begitu? Apa memang enggak sahadat? Sahadat kata Nabi. Cuman mereka senang dengan mewah-mewah sampai kemudian kemaksiatannya diikuti dengan kemewahannya, lalu sahadatnya seolah-olah tidak ada gunanya. Artinya tidak ngerti makna sahadat itu apa gitu. Nah di sini sampai kemudian begitu mereka berlebihan tadi nanti akan dirubah oleh Allah menjadi monyet dan babi. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang menyebabkan manusia dihukum jadi monyet dan babi di Al-Quran kan jelas. Satu, yang disumpahin jadi babi itu umatnya Nabi Isa. Ya, kemudian yang dikutuk oleh Allah jadi monyet itu Nabi Isa, yang jadi babi umatnya Nabi Daud. Itu di dalam sejarah Al-Quran. Jadi umatnya Nabi Isa itu dulu ketika waktu Jumatannya kan dulu hari Sabtu. Ya, Nabi Isa itu Jumatannya hari Sabtu. Lah pas lagi mau Jumatan, Nabi Isa itu masuk ke dalam masjidnya itu nggak ada orang. Ya udah waktu Jumatan nggak ada orang. Dan Nabi Isanya marah, ini jamaah pada kemana? Dicari-cari sama Nabi Isa, ternyata lagi asik nyari ikan. Ya kan? Dari semuanya turun nyari ikan itu. Ya biasanya gitu kalau orang mancing, ya waktu mau Jumatan itu diganggu oleh setan, ada ikannya mulai banyak. Ya biar nggak pulang-pulang Jumatan. Lah pas di situ lagi pada begitu nyari ikan, Nabi Isa marah, dasar kalian monyet semua. Ya kan? Itu Nabi Isa marah begitu, langsung berubah jadi monyet di tempat itu. Cuman kepalanya doang, leher ke bawah tetap manusia. Begitu pulang dari situ ketemu istrinya, "Bang, gimana ceritanya kok kepalanya monyet ini?" Istrinya marah semua. Ya baru cerita tadi disumpahin sama Nabi Isa. Kenapa? Karena waktu Jumatan kami gak Jumatan nyari ikan. Itu. Nah itu zaman dulu. Lah kemudian dicatat oleh Al-Quran apa yang menyebabkan orang jadi monyet dan babi.
Nah itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran kan, ya lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Jadi dua umat tersebut disumpah serapai oleh Nabi Isa dan Nabi Dawud. Alasannya kanu la yatanahawna an mungkarin fa'aluhu wa hum ya'lamun. Mereka disumpahin jadi monyet dan babi karena mereka ya melihat kemungkaran tidak saling mencegah satu dengan yang lain. Tidak adanya dakwah nahi mungkar menimbulkan kutukan Allah yang seperti itu. Makanya yang namanya nahi mungkar itu harus sepanjang zaman. Kalau nggak ada, dunia ini hancur, manusianya manusia monyet dan babi semua. Ya, maksudnya apa? Nilainya kayak makhluk yang bernama monyet dan babi. Nilainya turun, itu loh. Ya, cuman sekarang berat. Saya bilang kalau amar ma'ruf itu enteng, yang berat nahi mungkar. Amar ma'ruf kan enteng, maksudnya tidak berisiko. Ya, datang ke jamaah saudara ngaji yuk, cukup kan? Enggak. Oh gitu. Oh, jarang kata Pak Agus. Pak Agus bangun ngetok tetangga ngaji yuk, itu namanya amar ma'ruf, ya kan, udah dapat pahala. Mau datang dapat pahala 2, nggak datang Pak Agus sudah dapat pahala karena sudah amar ma'ruf. Tapi kalau nahi mungkar, waduh berat. Iya gelut ya kan, ya bisa gelut bisa gulet ya kan. Ada orang judi online, berhenti loh, kalau nggak berhenti saya tembak, berat. Ya kan ya. Lah iya, orang lagi main gapil, berhenti enggak? Kalau nggak berhenti awas. Lah kitanya yang dibain golok sama dia. Iya, kalau nahi mungkar berat, berisiko. Ya makanya sampai sekarang namanya judi online yang omsetnya 400 triliun itu. Gede ya? Oh, gede 400 triliun mah. Kenapa nggak diberantas-berantas? Ya mungkin tadi berat. Ya berat itu mungkin sebabnya banyak. Berat karena yang mau berantas dikasih uangnya. Jadi berat kan? Namanya balas jasa disebutnya. Makanya kalau orang bahasa Islam itu begini, jangan sampai kamu menjadi budak orang yang terlalu baik sama kamu. Ya tadi itu kan, dia berjudi online, omsetnya triliunan. Ya kan, begitu mau diberantas, yang mau berantas nih saya kasih 1 triliun, diem nggak? Diem. Berat. Terus ya berat, memang berat. Beratnya karena dia makan jasa. Kalau dia nggak makan jasa baru bisa. Iya kan? Apa disebut makan jasa tadi itu? Disogok bukan bahasa sekarang disebutnya. Disebutnya disogok bahasa sekarang. Udahlah, jangan tangkap saya nih, saya kasih bagian Mercedes-Benz. Ya, kayaknya berhenti nggak jadi. Makanya tantangannya berat. Jadi ya tantangannya berat kalau nahi mungkar. Tapi kalau nggak dijalankan, dianggapnya manusia monyet dan manusia babi. Gitu. Ya makanya zaman kayak begini berat sekali, maksiat merajalela, mungkarat menjadi jadi. Ya, yang menarik di situ, mungkar itu tidak terjadi di tempat mungkar, di tempat baik pun ada mungkar. Di rumah kita kadang ada mungkar. Anak dipanggil ibunya diem aja karena main HP terus. Lu ada kemungkaran dalam rumah. Ya karena dia sudah asik di dunia maya, dunia nyata nggak didengerin. Dipanggil ibunya cicing wae. Padahal cuma main game doang di kamar. Dipanggil ibunya suruh sekolah segala enggak didengerin. Itu. Jadi ada lagi orang berantem di masjid lu. Masa kemungkaran terjadi di masjid? Lu nyatanya ada yang berantem di masjid. Gara-gara rapat panitia Isra Mi'raj enggak ditunjuk jadi ketua. Ya misalnya. Lu misalnya ada aja kan. Udah berantem kemudian nanti Isra Mi'rajnya enggak mau datang. Ya enggak mau datang. Karena nggak ditunjuk jadi panitia. Nah itu kadang-kadang terjadi. Memang setan itu pinter ya. Ya
menggoda orang tuh di mana saja dia bisa. Ya, jangankan zaman kita, zaman Rasul aja kan setan itu pas mau masuk masjid deket pintu Nabi datang. Kamu mau kemana iblis? Ditanya Nabi. Mau masuk Rasul. Ngapain? Masuk masjid itu ada yang sholat di sana itu Rasul. Terus kenapa kamu masuknya diem-diem takut? Ini di dekat pintu ada yang tidur loh. Kamu takut sama yang tidur, mau goda yang sholat? Iya. Kenapa? Yang tidur ini orangnya alim, orangnya pinter. Di sana yang sholat tapi orangnya belum pinter. Jadi gampang saya goda. Terus kenapa kamu pelan-pelan? Takut dia bangun nanti dibetulin sholatnya. Gitu. Lu itu takut dibetulin, jadi dia takut ini jangan bangun gitu tuh. Lah itu iblis itu ketemu Rasul di masjid loh. Jadi ternyata iblis juga bisa masuk masjid itu loh. Namanya Masjid Nabawi kan masjid Rasul. Iblisnya bisa masuk loh, apalagi musolanya Pak Agus. Lebih mudah dimasuki. Wong Masjid Nabawi aja dia bisa masuk kok. Ya Pak Jarif ya, apalagi musola Al-Muhajirin ya. Nah di sini kalau kita bandingkan ya Allah luar biasa. Jadi intinya Al-Quran menyebutkan orang dihukum jadi monyet dan babi tadi, artinya nilainya mungkin ya suatu saat mungkin iya jadi babi kenyataan, tapi sekarang mungkin baru nilainya aja. Sahadat, sholat, maksiat jalan terus gitu kan. Asik dengan permainan alat musik dengan alat-alat emas perak yang mahal-mahal. Ya, sampai kemudian nanti mereka dirubah jadi monyet dan babi. Ini kemudian babi hadits Anas radhiyallahu anhu anna Rasul qala. Ya, man jalasa ila qainatin yastami'u minha subba fi udunaihi al-anuk wal anuk bidaminun wal mad wa huwa ar-rasus al-mudhab. Nah di sini kata Nabi siapa duduk ya bergaul maksudnya ila qainatin, qainat itu tempat tadi orang hiburan itu, yastami'u minha lalu dia dengerin itu alat musik yang dari emas perak tadi, subba fi udunaihi al-anuk. Ya, maka nanti telinganya akan dicor dengan timah yang mendidih. Ya, jadi dengerin alat musik yang dibuat dari emas perak. Itu dengerinnya kena dosa. Yang dosanya balasannya nanti dicor telinganya dengan timah panas. Itu artinya hadis ini mengecam betul alat-alat dari emas, entah musik, entah piring, entah ketel, semuanya dilarang karena kemarin Nabi bilang itu alat-alat orang beriman di surga nanti. Dan itu orang-orang kafir jangan diikuti sama orang-orang beriman. Titik. Wa amma awani zahab wa amma awani ghairi zahab wal fidda fa in kanat minal jawahirin nafisah kal yaquti wal fairuz wa nahwihima fa hal tahrumu fihi khilafun kila tahrumu. Nah sekarang kalau alat-alat tadi mewah tapi bukan emas dan bukan perak, contohnya dari mutiara yang mahal seperti mutiara yakut, mutiara fairuz. Artinya ada mutiara yang mahal, lebih mahal dari emas sebenarnya, tapi bukan emas dan bukan perak. Lalu apakah dipakai wadah hukumnya haram kayak emas gitu kan? Kalau ada yang nanya begitu gimana? Di sini fihi khilafun. Ulama ahli fikih beda pendapat. Kila tahrumu, ada yang mengatakan haram lima fihi minal khuyala. Ada yang mengatakan haram karena menggunakan alat-alat mutiara mahal seperti yakut dan sejenisnya itu bagian dari kesombongan, wasarof dan berlebihan. Ya, kemudian wakasri qulubil fuqara dan menghancurkan perasaan hati orang-orang fakir. Ini alasan yang haram tadi. Tapi wasahih annaha la tahrumu. Menurut yang paling sahih tidak haram. Ya sekarang begini, kalau Pak Agus punya merah delima mahal Pak.
Merah delima itu segini harganya 5 miliar bagus. Jadi dibanding emas mahalan merah delima. Nah kalau ada orang punya cincin dari merah delima walaupun harganya puluhan miliar, gak haram menurut kaul yang sahih. Itu tuh. Tapi kayaknya jarang orang punya merah delima mah ya. Ya batu merah delima, batu jenisnya mah. Cuma namanya merah delima. Itu harganya mahal sekali. Ya cuman ada mitos yang berlebihan. Kalau orang punya merah delima mau ditembak juga nggak mempan, kata sebagian mitos. Itu mau ditabrak mobil juga nggak mempan katanya yang punya merah delima. Itu mitos apa nggak tahu. Ada yang ngomong begitu. Yang jelas ada orang punya merah delima disantet sama orang Bojonegara nggak apa-apa. Ya orangnya cerita ke saya. Iya kan Bojonegara terkenal tukang santet, bukan Pak Haji Arif ya? Iya, ada orang Serang disantet orang Bojonegara punya merah delima, nggak mempan. Itu artinya ada contoh ya, tapi semuanya dengan izin Allah. Nggak ada benda yang hebat itu tidak ada tanpa izin Allah. Jadi kalau kita punya yang namanya mutiara yakut yang mahal-mahal gitu ya, untuk kita miliki, kita jadikan alat bejana piring, walaupun harganya lebih mahal dari emas perak, tidak haram. Yang mengatakan haram itu kalau niatnya untuk menyombongi yang lain, sehingga orang-orang yang miskin hatinya hancur karena pengen punya tidak punya. Itu masalahnya. Ya sama aja kita makan di pasar. Ada yang mengatakan haram makan di pasar. Kenapa? Karena kita makan nikmat, orang-orang miskin sekitar ngiler, nggak kebagian. Itu yang bikin haram, ya kan? Tapi kalau orang miskin sekitar diajak makan ya enggak gitu loh. Iya, karena yang lain pengen tapi nggak mampu. Itu makanya bagus. Makanan halal jadi haram karena alasannya sombong, yang lain hancur perasaannya. Makanya kalau Pak Agus lagi tugas ke puncak, masuk di restoran mahal, jangan diposting. Takut temennya ngiler, mau beli nggak punya uang, ya kan? Akhirnya timbul haram. Ini menviralkan, saya nggak dibagi. Kalau siar ngaji begini bagus. Tapi kalau tadi kan nyombongin orang yang nggak mampu kan, ya kasihan gitu tuh. Nah itu udahlah, jangan diviralkan kalau yang lain nggak dibagi. Tapi kalau ngaji diviralkan monggo aja kan. Ya biar bagi pahala kata orang. Ya iyalah kayak Gus Baha. Gus Baha itu tetangga saya Pak. Ya kayak Gus Baha itu rajin dia. Itu senang menviralkan. Ya tuh silahkan aja, nggak apa-apa. Walaupun rumahnya gubuk, rumahnya mah jelek. Si Gus Baha itu rumahnya jelek karena dia nggak mau bangun rumah. Ya, tapi majelisnya megah karena yang bangun jamaah bukan dia. Ya, tapi dia tetap kembali ke jamaah. Kalau membangun majelis bagus, kamu harus ngisi. Kalau saya nggak punya waktu, kata Gus Bah. Saya sewaktu-waktu aja. Ya udah, akhirnya jamaah juga bangun majelis, gaji ustadznya juga. Karena dianya nggak kebagian waktu, gimana? Ya itu makanya jangan senang bangun tapi nggak ngisi. Senang bangun musala ngisinya males, jangan dong. Justru ngisi itu yang harus. Makanya jamaah kita ini di depan ini saya bersyukur karena dia rajin ngisi yang sepi-sepi ya Pak Ustadz ya. Yang mushola sepi rame, masjid sepi rame lah, itu yang mantap. Jangan bangunnya rajin udah megah nggak ada yang sholat. Contohnya Pak Haji Arif, ya. Bukan Pak Haji Arif, maksudnya contohnya Pak Haji Arif pernah sholat di dekat saya sana, katanya kok zuhur nggak ada yang azan. Bener ya Pak Haji ya? Masjidnya bagus ya, iya, tapi zuhur nggak ada orangnya ya. Itu nyata Pak Haji sendiri yang alami, cerita ke saya, bukan saya ngasih tahu kan. Zuhur kok nggak ada orang, masjidnya baru Pak, megah pinggir jalan, itu orangnya itu ada orangnya. Saya nungguin muadzin nggak azan, ternyata memang tidak ada orang, akhirnya dia yang azan sendirian. Lu ada Pak gitu. Kalau yang begitu kan bagus, disiarkan lagi. Karena tugas umat Nabi zaman akhir, Nabi bilang umat zaman akhir itu tugasnya cuma satu,
yaitu menghidupkan ajaran Nabi yang ditinggalkan umat. Contohnya masjid sepi diramaikan, majelis taklim sepi diramaikan, musola sepi diramaikan, gitu kan? Ya karena sekarang PS sama musola ramean PS. Ya kan PS-nya rame orang main, tapi musolanya kadang nggak rame. Itulah. Ya di sini zaman makin modern, banyak manusia yang lupa dengan kemodernisasiannya. Makanya modern boleh, ajaran Nabi tetap harus ditegakkan di zaman akhir ini. Itu kan? Ya makanya di sini perlu kita ngaji terus biar iman kita tetap baik, agama kita tetap mantap, akhlak kita tetap mulia. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syams, anta badur, anta nur fawqa nur. Anta syams, anta badur, anta nur fawqa nur. Anta iksiri wa ghani, anta misbah as-sudur. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqin. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqin. Ya mu'aidid, ya mumajid, ya imam al-qablatin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta iksiri wa ghani, anta misbah as-sudur. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqin. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqin. Ya mu'aidid, ya mumajid, ya imam al-qablatin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syams, anta badur, anta nur fawqa nur. Anta syams, anta badur, anta nur fawqa nur. Anta iksiri wa ghani, anta misbah as-sudur. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqin. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqin. Ya mu'aidid, ya mumajid, ya imam al-qablatin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت إكسيري وغالي، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور. أنت إكسيري وغالي، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت إكسيري وغالي، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور. أنت إكسيري وغالي، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين.
القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت إكسيري وغالي، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين.